Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang berada di rumah yang Tuhan berkati dan kasihi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu keempat di bulan September ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita lakukan NKB 34 ayat 1 dan 3, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan Dikau pun. Dengarkanlah nas pembimbing Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dengan bersama-sama menyanyi PKJ 120 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Bapa, kami puji Engkau.
puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita mengikuti dan menghayati pembacaan tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sidang jemaat Tuhan dijemput kita semua berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes 1 ayat 8 hingga 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku
Jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihanilah dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Padamu ku datang. Dari jenis dan dosa cemar, padamu ku datanglah, dekat salib ku sorak gemar, ya seru, hidupku milik-Mu. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Jiwaku bergemar dapat damai sepenuh di tengah ribut keras ombak dunia menderu. Hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus jadi milik benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Mari kita tunduk berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah ya Tuhan kami, kembali kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan pujian syukur terima kasih kami. Tuhan telah menuntun perjalanan panjang hidup kami dengan karya pekerjaan kami. Tuhan Bapa di sorga, sekali lagi semua terjadi oleh karena kemurahan-Mu semata. Kami bersyukur kendati pun kami masih dan terus melangsungkan persekutuan penyembahan kepadamu melalui rumah tangga kami masing-masing. Ini sungguh-sungguh tidak akan pernah mengurangi niat tulus panggilan iman kami memuji menyembah-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kami harus menatap ke depan. Kendati pun tantangan pergumulan tetap kami dan harus kami hadapi. COVID-19 masih melanda dunia dan kehidupan kami semua di negara yang kami cintai dan kami semua secara khusus yang ada di ibu kota ini. Tuhan Bapa di sorga, kami meyakini firman-Mu adalah segalanya, menjadi kekuatan pegangan bagi kami untuk mampu melewati hari-hari kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Tuhan adalah segalanya. Dalam kebenaran firman-Mu mendorong kami untuk semakin teguh. Hidup kami adalah bangunan kerajaan-Mu. Karena itu Bapa di sorga, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami ketika merindukan kehadiran-Mu lewat firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu dan biarlah Tuhan hadir dengan kuasa-Mu. Kuasai hati kami semua, kuasai persekutuan kami, sehingga firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hamba yang berdosa ini pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran Tuhan bagi kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Bersabda bagi kami ya Allah, kami sedia mendengarkan-Mu. Dalam Kristus firman hidup itu, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab firman Tuhan yang telah ditentukan untuk menjadi pembacaan kita di minggu yang keempat di bulan September ini, kita membaca dari Perjanjian Baru, surat Roma pasal 14, Roma 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma 14 ayat 13 sampai dengan 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Memberi Batu Sandungan. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. Kita mulai. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita
mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Harap saja pada Allah. Harap saja pada Allah, sandar pada Tuhan yang elhak. Firman Hua tiada salah, asal kau percaya bertetap, yang berharap terus selalu dan percaya Tuhannya. Tiada ia akan malu, hanya akhirnya megah. Berharaplah, jangan kau bimbang dan segan. Bernantilah, berharap sambil beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sementara pun di persembahan dijalankan, kita iringi dengan menyanyi bersama 2 Sabat Lama 181 ayat 1 dan 2, Taburlah. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanku, mengetamplak dengan sorak selamat
syarat tangkai pulut, jadi masaklah lekas. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh ada dalam persekutuan di pagi hari ini. Di dalamnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan kami yang kami kumpulkan lewat keluarga kami masing-masing di rumah. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah terkumpul ini, agar boleh layak dipakai untuk menopang pelayanan kasih-Mu, khususnya di tengah-tengah jemaat kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita. Berkati juga jemaat yang belum bisa memberikan persembahan di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami semua. Ajar kami selalu Tuhan untuk memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan, yang kami bawa bersama tubuh, roh, dan jiwa kami. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua harus mengakui dan sadar bahwa kehidupan yang kita jalani ini secara manusia atau secara fisik jasmani maupun secara iman, kadang saudara digambarkan bagaikan sebuah bangunan. Dan sebuah bangunan yang kuat dan kokoh tentu tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan datang dan terjadi melalui sebuah rancangan dasar pondasinya yang benar-benar kuat, dengan motivasi untuk terus membangun di atasnya. Dan kita memang harus berhati-hati, sebab banyak orang berkata bahwa membangun itu ternyata masih lebih sulit dan berat daripada merusaknya. Tentu persoalannya kepada kita sekarang adalah mengapa Paulus sebagai rasul Kristus itu ia harus menegaskan sebagaimana dalam ayatnya yang ke-20 pembacaan kita di sana mengatakan, janganlah engkau atau kamu merusakkan atau meruntuhkan bangunan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, membaca dan memahami bagian Alkitab surat Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan 23, dan secara khusus saudara-saudara penegasan Paulus dalam ayatnya yang ke-17 di sana mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini saudara sidang jemaat Tuhan merupakan sebuah nasihat dan sekaligus ini menjadi peringatan, jawaban atas pertanyaan tadi dalam ayat yang ke-20 yang mengatakan, janganlah engkau atau kamu meruntuhkan bangunan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Sebab sekali lagi ditegaskan dalam ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus, saudara, kepada jemaat di Roma ini, ia harus menegaskan seperti itu, karena memang jemaat Roma ini saat itu sudah mulai terancam perpecahan hanya karena makanan, hanya karena sifat egoistis orang-orang tertentu yang ada di jemaat ini. Mereka merasa hidupnya lebih baik dan benar, merasa lebih beriman daripada yang lainnya. Dengan perlakuan mereka yang sudah seperti ini, saudara, mereka seakan tidak peduli lagi dengan kehidupan iman orang lain tergoncang. Mereka tidak peduli lagi bahwa sifat yang egoistis mereka itu hanyalah akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mencegah terjadinya sebuah perpecahan, rusaknya persekutuan jemaat yang ada di Roma karena sifat yang egoistis, merasa benar, merasa beriman ini, Paulus, saudara-saudara, melalui suratnya ini, ia berusaha menasihati, ia berusaha mengingatkan mereka lagi bahwa di dalam kehidupan berjemaat dan atau beriman, maka masalah makanan bukanlah masalah yang penting dan atau bukanlah masalah yang utama. Dan karena itu saudara, janganlah diberi tempat. Sebab bila diberi tempat, maka itu hanyalah akan menyesatkan. Paulus mengatakan bahwa masih ada begitu banyak masalah kehidupan beriman yang jauh lebih penting, jauh lebih utama yang harus dikejar untuk diraih. yakni hidup yang harus menegakkan kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu. Bagi Paulus, seorang yang disebut semakin mampu menunjukkan penyangkalan diri dan bukan sebaliknya. Hidup orang yang beriman menurut Paulus hanyalah satu, yakni hidup yang selalu memberi dampak yang positif terhadap mereka yang ternyata imannya yang terus dibangun. Saudara, ternyata hidup menyenangkan Kristus, hidup membangun iman orang lain, hidup menjaga dan mempertahankan keutuhan persekutuan jemaat adalah lebih penting, lebih utama daripada hanya sekedar menyenangkan diri sendiri dengan makanan dan sifat egoistis kita yang hanya akan menyesatkan diri sendiri dan juga menyesatkan orang lain. Sedemikian jauh dan tegas apa yang disampaikan oleh Paulus melalui suratnya ini kepada jemaat ini. Tentu persoalannya adalah bagaimana umat yang ada di jemaat ini harus menanggapi dan hidup di dalam nasihat dan peringatan Paulus ini. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian surat Paulus ini kepada kita sebagai gereja dan persekutuan orang-orang percaya ini juga memberi kita nasihat, memberi kita peringatan bahwa begitu banyak dan sangat luar biasanya ternyata kehidupan dan persekutuan bersama yang dibangun di tengah jemaat. Ingatlah saudara bahwa kita semua ini adalah bangunan pekerjaan Allah dan bukan bangunan siapa-siapa. Karena itu saudara, marilah kita terus berusaha menjauhkan diri dan kehidupan kita dari berbagai sifat
yang hanya menunjukkan kesombongan yang egoistis itu. Marilah kita berusaha saudara untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan berusaha kita terus mengejar apa yang baik, apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang berguna untuk saling membangun di tengah-tengah kehidupan, baik mulai dari dalam rumah tangga kita, di tengah-tengah persekutuan, bahkan ketika kita ada di tengah masyarakat. Mari kita menunjukkan panggilan bahwa hidup kita ini adalah bangunan kerajaan Allah yang harus mampu juga menjadi nasihat peringatan bagi siapapun yang kita jumpai. Mari saudara, sekali lagi kita diminta dalam kondisi apapun mampu menjaga, mempertahankan hidup kita ini sebagai bangunan Allah, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bukan sebaliknya, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu saudara, selamat berjuang. Pandemi ini tidak akan membuat kita semua menjadi kendur, tidak ada semangat, tetapi lebih menunjukkan semangat bahwa hidup kita adalah bangunan Allah, kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, minggu yang akan datang kita akan menjalankan ibadah perayaan perjamuan kudus bersama dengan perjamuan kudus sedunia. Karena itu sebagai anggota sidang jemaat Tuhan, memasuki dan menjalani bersama duduk sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuan kudus ini, mari kita mengikuti persiapan atau perhaliran ini. Karena itu saudara-saudara yang akan duduk di meja perjamuan kudus Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali menghayati arti pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk dunia dan manusia, untuk kehidupan kita sekalian. Saudara, perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan oleh karena kita sempurna, melainkan karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perayaan perjamuan kudus nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita di dalam anugerah-Nya. Ketika itu Tuhan Yesus yang tanpa dosa oleh kehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa. Untuk itu saudara, dengarkanlah sekarang kesaksian Rasul Paulus di dalam surat pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita menyanyi dua sahabat lama, Ku dengar Tuhan. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Sidang jemaat Tuhan, sambil kita semua masih berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita tunduk berdoa. Kembali ya Allah ya Tuhan kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan syukur, pujian, terima kasih kami. Tuhan telah menuntun memberkati kami semua, sehingga dalam persekutuan ini kami tidak saja memuji membesarkan nama-Mu, tetapi kami pun dilayakan untuk sejenak mendengar dan menghayati kebenaran firman-Mu. Kami semua di Sabat-Mu ini diajak untuk mampu menghayati bahwa kehidupan kami baik secara pribadi maupun persekutuan adalah bangunan Allah, bangunan kerajaan Allah yang harus memanggil kami semua dimanapun dalam kondisi apapun
menjaga, mempertahankan bahwa hidup kami adalah bangunan-Mu, kerajaan-Mu. Kami sadar benar bahwa terlalu berat panggilan dan tanggung jawab ini. Tetapi sungguh-sungguh ini telah diembankan kepada gereja sepanjang masa dalam kehidupan kami sekalian. Allah sendiri telah berkarya dalam diri Tuhan Yesus, menghadirkan hidup kami dan persekutuan kami adalah bangunan kerajaan-Mu yang harus kami jaga, kami pertahankan. Bahwa di sana kehidupan dalam damai sukacita Engkau telah anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kiranya nasihat dan peringatan Paulus kepada jemaat di Roma ini itu selalu menggema menjadi nasihat dan peringatan bagi kami sekalian, bagaimanapun kondisi kehidupan yang harus kami hadapi. Nasihat peringatan-Mu, bangunan kerajaan-Mu dalam diri dan hidup kami sungguh-sungguh adalah segalanya. Tuhan Bapa di dalam sorga, karena firman-Mu inilah kami terus dipanggil untuk menatap hari esok dengan tiada gentar dan bimbang khawatir, karena kami adalah bangunan-Mu yang sejati itu. Tuhan Bapa dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan sidang jemaat-Mu di pekan ini. Mereka berhari ulang tahun. Kami bersyukur bersama Saudari Ribka Sumaili, Bapak Yosef Daloma, Ibu Shirley Dandel, Adik Safa Dandel, Bapak Aji Permata Ditya, Ibu Gracia Tinihada, Bapak Roy Welong, Ibu Susana Katiandago, Ibu Salmini, Saudara Spander Darisang, Saudari Sarah Oleng, Bapak Yance Alasia, Saudara Temi Bogar, hamba-hambamu yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam suasana sukacita dan syukur karena karya-Mu besar dalam hidup mereka, kami membawa syukur mereka ke dalam tangan-Mu, menyerahkan kehidupan mereka pun dalam berbagai kerinduan mereka. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Engkau segalanya dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa dalam sorga, kami pun diingatkan kepada mereka yang tidak bisa bersama kami dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, karena dalam kondisi sakit, di rumah mereka ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, sendengkan telinga-Mu, hadirkan kekuatan dan kesehatan yang mereka rindukan, dan itu semua hanya terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Jadilah kehendak-Mu. Keluarga yang berduka cita, Tuhan, hadirlah Engkau dengan kekuatan penghiburan-Mu sehingga mereka tidak larut dalam duka cita seperti orang-orang lain. Mereka tetap terus dipanggil menatap hari esok, bahwa hidup bersama-Mu adalah segalanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa dan menyerahkan setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua, duda lanjut usia dimanapun mereka berada, dalam kerinduan mereka masing-masing. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua yang mereka rindukan itu. Bapak, hanya pada Tuhan jualah mereka bisa menikmati apa yang mereka rindukan dengan sesungguhnya. Tuhan Bapa dalam sorga, kami pun berdoa menyerahkan perjalanan bangsa dan negara kami. Ketika sampai hari ini kami masih ada dalam ancaman yang sangat serius. Pandemi corona masih melanda dunia, melanda kehidupan berbangsa bernegara kami semua yang ada di ibu kota ini. Karena itu Bapa di sorga, hanya Engkau sendiri yang menjadi harapan dambaan kami. Apapun yang harus kami hadapi, kami yakin tidak akan pernah merusak bangunan-Mu, kerajaan-Mu. Kami tidak pernah hidup sendiri, tapi bersama-Mu yang berkuasa penuh atas hari-hari hidup kami, berkuasa penuh atas perjalanan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Karena itu kami berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan.
Kami serahkan semuanya hamba-hambamu ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka COVID-19 ini, kami percaya Tuhan memberkati sehingga kami segera keluar dari ancaman ini. Tuhan Bapa di sorga, sekali lagi kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa menyerahkan perjalanan gereja-Mu. Kami percaya bahwa setiap sabat-Mu di sana di mimbar-mimbar gereja-Mu selalu disampaikan doa dan syafaat, sampaikan harapan bahwa sungguh-sungguh Tuhan, kami yakini tidak pernah membiarkan perjalanan kehidupan berbangsa bernegara terus dalam ancaman COVID ini. Kami yakin Tuhan memberkati kami semua dengan doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu. Karena itu Tuhan, kami pun menyerahkan perjalanan gereja-gereja-Mu, kami semua secara khusus yang ada di lingkungan gereja Masih Sangita Laut, kami semua yang ada di Sotimbar, kami semua yang ada di Gemis Jemaat Bethlehem, dalam berbagai kerinduan, dalam berbagai program kerja pelayanan. Tuhan kiranya memberkati kami, kendati pun kami masih ada dalam pandemi COVID-19 ini. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Kasih Penyayang, sumber rahmat, akan terus merahmati kehidupan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan kami semua sebagai satu persekutuan gereja dan jemaat-Mu. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa, kami menyerahkan semua tanggung jawab pelayanan di jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Ketika kami terus dalam pelayanan pola yang kami lakukan seperti ini, tapi kami percaya Tuhan akan menaungi, memberkati kami semua, memperkenankan bahwa Tuhan juga patut disembah melalui persekutuan-persekutuan di rumah tangga kami masing-masing. Ada sebuah pembelajaran penting yang harus kami mampu hayati di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Bapa di sorga, kami memasuki minggu-minggu baru dalam perjalanan hidup kami. Berdoa menyerahkan para suami dalam tugas pekerjaan mereka yang saat ini tidak bersama dengan keluarga ataupun bersama keluarga, dalam tugas mereka di laut, di darat, dimanapun. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan para istri yang mendampingi suami mengurus rumah tangga, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam pendidikan mereka yang sampai hari ini masih ditempuh belajar di rumah. Tuhan Bapa di sorga, diberkati anak-anak kekasih-kekasih kami, dan masa depan mereka kami yakin ada di dalam tangan-Mu yang penuh rahmat itu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi semua gumul harap kami hari ini, besok, dan untuk selalu terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami dan doa kami bawa hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat yang sudah Bapak Ibu terima lewat grup kelompok masing-masing. Pertama-tama BPMJ Gemis Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun simpatisan yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya lewat ibadah ini semakin menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, dan kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Jel Stepanggulu STH yang telah melayani ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan memberkati keluarga dari hari lepas hari. Terima kasih juga kepada Saudari Tommy Oleng selaku organis
dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada ibadah minggu ini. Tuhan memberkati. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun sepekan yang sudah berlalu. Kepada Saudari Ripka Sumaili, Bapak Yosef Daloma, Ibu Serli Dandel, adik Safa Dandel, Bapak Yeheskiel Aji Permaditya, Ibu Gracia Tinihada, Bapak Roy Welong, Ibu Susana Katiandago, Ibu Salmini, Saudara Evander Dalisang, Saudari Sarah Oleng, Bapak Yance Alicia, dan Saudara Temi Bogar. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Diberitahukan kepada kita semua bahwa mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi khususnya di DKI, untuk membatasi kerumunan dan menjaga kesehatan jemaat, maka BPMJ Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Dan ibadah kelompok tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan pengaturan waktu sesuai dengan jadwal kelompok masing-masing. Untuk lawatan atau perkunjungan orang sakit, pelayanan doa dapat dilaksanakan melalui telepon atau WA maupun video call oleh Bapak Pendeta. Untuk pelayanan lainnya dapat menghubungi Sekretariat Gemis Bethlehem. Diberitahukan juga kepada kita semua bahwa selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus kelompok yang akan diteruskan ke bendahara jemaat, atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat dengan nomor rekening yang sudah ada di dalam WA grup masing-masing kelompok. Untuk laporan keuangan bisa Bapak Ibu Saudara-saudara lihat di warta jemaat yang dikirim via online. Jika ada kesalahan pengetikan, penjumlahan, dan lain sebagainya, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke Sekretariat Jemaat. Demikian warta jemaat disampaikan agar menjadi perhatian jemaat bersama. Dihimbau juga kepada seluruh jemaat dan simpatisan Gemis Bethlehem untuk tetap bersatu hati. Kita doakan bersama semoga negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19. Sehingga kita dapat segera berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan di gereja kita tercinta, Gemis Bethlehem. Salam sehat, salam damai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan lagu Kerajaan Allah Datanglah. Ber
Jemaat, jalanilah kehidupan hari esok, dan biarlah kita tetap menempatkan Allah sebagai segala-galanya dalam hidup ini. Karena itu terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, demikianlah rangkaian peribadatan di minggu pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.